Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibtu Erik Anderson, STKSIKMH. Saya Akpol 2015. Jabatan saya sekarang adalah Kapolsek Kota Besi. Oke, di sini saya diminta oleh pihak sekolah untuk memaparkan tentang bahaya narkoba. Namun di sini saya mengangkat judul dengan kenakalan remaja dan narkoba. Bisa dilihat ya judul di sini ya. Oke. Berikut ini adalah ya daftar riwayat hidup saya. Saya lahir di Sungai Ambawang. Sungai Ambawang itu di Kalbar, 14 September tahun 1993 di Kalimantan Barat. Pangkat saya itu suku saya Dayak, agama saya Katolik. Saya Akpol 2015 dan dinas saya sekarang di adalah Kapolsek Kota Besi, Polres Kotim. Oke, untuk mempersingkat tema yang dipilih oleh sekolah tentang bahaya narkoba, saya rasa saya itu sangat tepat meminta pihak kepolisian untuk menjelaskan. Namun saya mungkin tidak akan panjang lebar. Saya angkat di sini adalah kenakalan remaja narkoba. Kenapa? Kebanyakan narkoba itu dimulai dengan adanya kenakalan remaja. Apa sih kenakalan remaja itu? Nah, kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma aturan dan hukum atau hukum dalam masyarakat. Ya, bisa dibaca di sini. Nah, itu sekiranya itu adalah hal yang dilakukan oleh orang secara awam, ya, perbuatannya, tingkah lakunya yang dilakukan pada masa remaja atau masa anak-anak yang beranjak dewasa. Dengan sadar atau tidak sadar dia sudah melanggar. Namun dia baru melanggar sebatas normanya saja. Ya, kalau sudah melanggar hukum itu maksudnya pidana sebenarnya. Cuman dalam sini adalah aturan atau hukum itu tidak dalam aturan secara kaku atau secara regret, enggak. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Mungkin saya agak sedikit majukan ya. Bisa dilihat di sini. Ya. Pertama adalah reaksi frustasi diri. Dia masih ingin mencari jati dirinya seperti apa sih yang dipinginkan ke depan. Seperti contoh, saya pengen jadi dokter. Harusnya saya jurusan IPA, tapi sekarang saya IPS. Ya frustasi. Kemudian yang kedua adalah gangguan berpikir dan intelijensi pada diri remaja. Ini bukan orang gangguan jiwa, tidak. Gangguan berpikir dalam artian dia kurang mampu untuk memfokuskan dirinya terhadap suatu tujuannya. Misalnya cita-citanya tadi, dia tidak mempunyai cita-cita alternatif, pengen jadi dokter. Tapi permasalahan sekarang, dia sudah jurusan IPS. Nah, memang nggak ada dokter IPS, tapi kan bisa jadi dokter ekonomi. Itu yang sekarang tidak disadari oleh remaja saat ini. Fokusnya cuma pengen jadi ini. Padahal ya untuk saat ini mungkin rekan-rekan bisa lihat dari sekolah, pekerjaan itu tidak serta-merta harus menjadi pegawai negeri sipil. Masih banyak pekerjaan lain. Sekarang dunia yang saat digandrungi adalah remaja adalah dunia e-sport. Mungkin ada yang sudah punya akun Mobile Legends, PUBG. Kemudian adalah kurangnya kasih sayang orang tua atau keluarga. Ya, ini mungkin faktor salah satu kenakalan remaja itu bisa timbul. Salah satunya yang orang tua broken home, udah cerai, ya, tapi tadi kita harus mampu menyikapinya. Yang selanjutnya yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua. Ini akibat dari yang nomor 3 tadi. Ya, next, dampak negatif dari perkembangan teknologi modern. Ya, banyak sekali untuk anak-anak saat ini maunya bolos sekolah cuma nongkrong di warnet. Ya, saya tahu sekarang ada warnet di sini. Tapi mudah-mudahan anak-anak sekolah yang di Kota Besi nggak terpengaruh jam sekolah main ke warnet. Ya, kalau mau main ke warnet, lapor orang tua dulu, bukan mencurangi jam sekolah. Kemudian dasar-dasar agama yang kurang. Nah, ini juga termasuk salah satu kenakalan remaja yang kita jumpai, yang mungkin nggak mau sholat, nggak mau ke gereja, nggak mau ke pura. Mungkin salah satunya dia sudah mulai nakal. Kemudian tidak ada media penyalur bakat atau hobi. Ya, di sini saya tidak menyalahkan siapapun, tapi kadang mereka salah menyalurkan. Nah, ini juga salah satu menjadi titik balik nanti orang tidak punya dasar hobi lalu menyalurkannya ke narkoba. Kemudian ada masalah yang dipendam. Ini tadi keluarga yang broken home, pengaruh kawan sepermainan yang tidak positif. Nah, suka ngajak keluyuran malam, suka mabuk-mabukan. Itu kalau sudah itu hindari. Ya. Kita lanjut.
Nah, ini contoh kenakalan remaja. Membolos sekolah, kebut-kebutan di jalanan. Ini ada yang sekolah pakai motor kan. Nah, jangan kebut-kebutan, nanti saya tilang, saya kapolsek. Ya, kemudian perilaku seksual pranikah. Ini kebanyakan sekarang remaja-remaja karena teknologi sudah mengenal dunia-dunia yang di luar kebatasannya, akhirnya mereka mempraktekkan. Terjadilah eh, pernikahan di bawah umur. Ini jangan sampai ya, kalian harus sekolah. Tugas utama pelajar adalah sekolah, bukan nikah. Oke? Kemudian ada perkawinan pelajar, ini sering terjadi di kota-kota besar. Mudah-mudahan di kota besar nggak ada. Merusak fasilitas sekolah, mencuri, dan mencocol dinding sekolah. Itu sebagai bentuk kenakalan remaja, dia mengapresiasikan dirinya. Nah, ini saya sekalian membimbing ini untuk sekolah nih, mengatasi kenakalan. Perlunya materi pelajaran bimbingan konseling di sekolah. Ya, ingat, untuk siswa yang nakal bukan ditindak, tapi kita konseling, berikan pendidikan kepada mereka terhadap mental perilakunya. Kemudian perlunya belajar lebih giat dan bekerja yang lebih maksimal lagi. Ini kita tingkatkan kepada siswa-siswa, itu harus kita berikan target. Kalau yang nggak sampai target, jangan dipaksakan. Mungkin bukan targetnya yang salah, caranya yang salah. Ya, kita perbaiki caranya. Ya, mau menuju ke sekolah itu tidak harus lewat jalan. Dalam artian tidak mesti jalan kaki, bisa bersepeda, bisa naik motor. Itu berarti caranya. Tujuannya tetap sama, ke sekolah, nggak ada yang salah. Kemudian sekolah dan perangkatnya hendaknya lebih maksimal dalam mengajar yang kreatif. Mungkin ada sedikit interupsi terhadap pembelajaran, bahwa mereka belajar nggak ulang monoton aja. Mungkin boleh bawa gadget. Gimana cara kita memberikan pelajaran dengan gadget? Sekarang anak-anak sudah mulai canggih. Ya mungkin saya tidak menjudge semuanya punya gadget, tapi mayoritas mereka sudah punya. Kita masuk ke narkotika ya. Narkotika itu adalah narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, ini kalau dalam Undang-Undang Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ya, tentang narkotika, bahwa narkotika itu sangat-sangat dilarang di Indonesia, apalagi bagi kaum pelajar. Narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam terampil undang-undang. Jadi narkoba itu dibagi dalam 3 golongan. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 ya. Nah, golongannya ini pertama itu sebagai nanti di lampiran ya. Ini terlalu banyak kalau bisa dijelaskan ya. Nah, narkotika itu hanya dalam pasal 7 hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Jadi tidak boleh sembarang menggunakan narkoba bagi siswa. Ya, itu ada ketentuan undang-undangnya. Apabila kalian melanggar, kalian akan dapat dipidana. Karena sanksi bagi narkoba itu sangat berat dan sangat dapat merusak mental, kepribadian, kesehatan, baik pengguna maupun di sekitar pengguna. Ya, pekerjaannya diterbengkalai, maunya uang terus untuk membeli. Jadi kita sangat-sangat membebankan orang tua. Untuk itu saya harapkan siswa yang mau masuk di SMA jangan sesekali menyentuh namanya narkoba. Ya, kalau tidak mau berurusan dengan pihak berwajib. Nah, itu dari saya Kapolsek. Kemudian materi selanjutnya, bagaimana mengelola diri agar jauh dari narkoba? Ya, 1, ini untuk para siswa ini, lihat di atas. Ya, aktif memegang teguh norma-norma agama dan sosial dan kemasyarakatan lainnya. Ingat, baik di semua agama itu tidak ada yang mengajarkan namanya keburukan, selalu dengan kebaikan. Jadi mendekatkan diri kepada Tuhan adalah salah satu cara agar kita terhindar dari narkoba. Kalau yang Muslim rajin-rajinlah sholat, kalau yang Kristen atau Katolik rajin-rajin berdoa, bisa novena, syafaat dan sebagainya. Untuk yang Hindu rajin-rajinlah bertanya kepada para tetua agama. Kedua, aktif melibatkan diri dalam kegiatan keluarga, sosial, dan agama. Ya, kalau ada remaja masjid, ikut. Itu untuk menyalurkan agar kita terhindar dari godaan-godaan. Ya, kalau yang di Katolik bisa ikut Mudika, orang muda Mudika atau OMK, termasuk yang Protestan. Nah, yang Hindu saya kurang tahu, tapi kalau memang ada kegiatan kemudian ikut, kegiatan keluarga ikut, ya, biar kalian bisa bersosialisasi dengan semua orang. Kemudian aktif melakukan gerak badan dan olahraga secara berkelompok 2. Nah, bagi yang pengen jadi daftar polisi, TNI, itu harus rajin olahraga. Ya, saya juga dulu lari, sekian menit harus mampu lari.
Ya, lari, badminton, bola, main semua biar kita sehat. Karena sehat adalah kunci utama kita bisa sukses. Kemudian aktif melakukan kegiatan hobi, rekreasi atau bermain dengan teman. Ya, Mobile Legends salah satunya, saya nggak melarang, tapi itu benar. Mobile Legends itu membuat kita bisa mengalihkan dunia kita terhadap narkoba. Ya. Kemudian selanjutnya aktif mengembangkan kemampuan diri dengan berbagai keterampilan. Kalau kalian punya keterampilan, coba buat suatu hal yang produktif dan sangat positif. Contoh, kalian mampu membuat kerajinan tangan, bantu bikin UMKM, bantu orang tua, bantu semua orang. Dan mana tahu dengan ide kalian terhadap UMKM, kalian bisa memajukan daerah Kobes ini, itu utamanya. Kemudian istirahat yang cukup 7-8 jam per hari maksudnya. Agar apa? Agar kita terhindar dari pikiran-pikiran negatif. Kemudian tips menghindarkan diri narkoba selanjutnya, siapkan mental diri untuk menolak apabila itu narkoba. Kalau ada yang menawarkan narkoba, stop, jangan mau. Jangan mau. Next, di atasnya lagi. Hati-hati dalam memilih teman bergaul, karena teman yang baik tidak akan memburukan pada hal-hal yang tidak baik. Nah, kalian sudah SMA, harus bisa milih teman. Kemudian belajar berkata tidak. Ya, apabila ditawari dengan alasan yang tepat, dan kalau tidak terus memaksa, tinggalkan tempat tersebut. Jadi kalau kalian dipaksa, jangan pernah mau. Saya tidak mau. Dikit-dikit kita harus sedikit tegas. Lakukan kegiatan yang positif untuk mengisi waktu luangmu dengan menyalurkan hobi dan yang dapat lebih mandiri. Tingkatkan iman dan takwa. Jangan lupa beribadah, itu kunci utamanya. Dari awal saya katakan ibadah itu adalah kunci utamanya. Dan next, ini untuk usulan untuk sekolah, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Pertama adalah mendirikan organisasi untuk siswa khusus anti narkoba. Biarkan mereka bergerak dari sejak dini menjadi duta narkoba, duta anti narkoba maksudnya. Ya, biar mereka bisa mengerti betapa dunia ini luas, dan apabila narkoba merasuki mereka, berarti mereka merusak masa depan mereka. Kedua, melakukan edukasi dan kontrol siswa terkait penyimpangan yang mulai terjadi. Maksudnya adalah apabila siswa itu melanggar, jangan cuma hanya dihukum, tapi diberikan edukasi, pengertian. Apa yang salah dari mereka, tolong diperbaiki. Jangan hanya bisa memberikan punishment. Tapi kalau mereka baik, tolong diberikan reward. Sehingga mereka merasa bangga akan keberhasilan dirinya merubah hal yang buruk menjadi yang lebih baik atau positif. Dan memberikan pernyataan bahwa siswa yang ingin bersekolah mau menerima konsekuensi apabila menggunakan narkoba. Ya, ingat, itu sudah harus dibuat. Kalau ada siswa ini, ya memang harus tegas. Kalau keluarkan, ya keluarkan. Ya, tapi ingat, kita mengutamakan namanya edukasi terlebih dahulu. Kemudian memberikan ruang bagi siswa untuk mengedukasi sesama rekan dalam antisipasi narkoba. Nah, ini tadi berkaitan dengan nomor 1 tadi, mendirikan organisasi untuk siswa khusus anti narkoba. Kalau mereka sudah paham, biarkan mereka yang bermain untuk rekan-rekannya. Jadi sesama rekan saling mempengaruhi untuk bersikap positif. Dan selanjutnya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, BNN, Polri untuk meluangkan waktu mencari edukasi dari narasumber secara langsung. Nah, kalau saya jujur, saya belum pernah berinteraksi narkoba, tapi setidaknya saya mengerti kalau narkoba itu berbahaya. Untuk itu saya tidak akan mau, sampai detik saat ini saya tidak akan mau menyentuh barang itu, apalagi mengkonsumsi dan menjadikan hal tersebut sebagai kebutuhan sehari-hari. Untuk itu datangkan. Ya, cukup mengajukan surat, mungkin nanti kita bantu fasilitasi. Dan yang terakhir, menyelipkan di setiap akhir pelajaran pesan moral dari penyalahgunaan narkoba. Nggak ada masalahnya, matematika 2+3 sama dengan 5, kan gitu. Mungkin ada pantunnya lagi, tambahkan pantun. Ya, selipkan pesan moral terhadap narkoba, bahwa narkoba itu berbahaya. Bukan dalam 2+3 sama dengan 5 terus berhenti di situ. Kalau kata Jarjet, 1.2 koma. Kamu yang cantik, saya yang punya. Nah, itu kan seperti itu. Mungkin pesan moralnya adalah membangkitkan jiwa humoris. Tapi coba kita balikan untuk jiwa anti narkobanya, kita bangkitkan dengan pantun-pantun angka. Itu seperti contohnya matematika. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai Kapolsek Kota Besi dalam memberikan materi yang singkat ini terhadap kenakalan remaja narkoba. Semoga rekan-rekan siswa yang akan belajar di SMA di Kota Besi tidak ada yang menggunakan narkoba. Jangan sampai. Apabila rekan-rekan menggunakan, akan berhadapan dengan saya. Dan cita-cita rekan-rekan untuk seperti saya akan sirna, ya.
Saya harapkan rekan-rekan lebih produktif dengan ide-ide yang cemerlang. Jangan lupakan beribadah dan jangan lupa selalu berkomunikasi dengan orang tua. Ya, itu kunci utama dalam kita menjalani kehidupan baik di rumah maupun di masyarakat. Dari saya, salam kesehatan dan jaga kesehatan. Tetap jaga diri, social distancing, sekarang COVID-19. Semoga rekan-rekan selalu diberkati dan disertai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.